Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Rahmasari, NIM C1L01946 dari Pendidikan Ekonomi 2019. Di sini saya akan memaparkan sekaligus menjelaskan mengenai bisnis modal kanvas yang telah saya rancang pada tugas sebelumnya. Untuk produk dari bisnis modal kanvas ini adalah kebab, yaitu kebab frozen food. Sebelum saya memaparkan dan menjelaskan mengenai bisnis modal kanvas yang telah saya rancang sebelumnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu bisnis modal kanvas. Jadi, bisnis modal kanvas adalah salah satu dari sekian banyak model bisnis yang berkembang di dunia. Bisnis modal kanvas ini pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Dengan menggunakan model bisnis ini, kita dapat menggambarkan dan mengerucutkan beberapa aspek bisnis sebagai sebuah strategi yang utuh. Di dalam bisnis modal kanvas terdapat 9 aspek atau elemen utama. Yang pertama itu ada value proposition, ada customer segment, ada customer relationship, kemudian ada channel, key activity, key resources, key partner, cost structure, dan revenue stream. Kemudian yang pertama itu ada value proposition. Value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa kita sehingga konsumen lebih memilih perusahaan kita daripada perusahaan kompetitor. Value proposition ini akan membahas mengenai manfaat atau benefit yang akan didapatkan oleh customer apabila customer lebih memilih produk kita. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis model lain yang serupa. Kemudian di dalam aspek value proposition yang telah saya rancang terdapat 3 poin. Yang pertama adalah kebab frozen food merupakan camilan yang praktis. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan orang-orang zaman sekarang menginginkan sesuatu yang serba praktis, serba instan, dan serba cepat. Apalagi untuk mereka-mereka yang mempunyai tingkat kesibukan atau mobilitas yang tinggi. Tentunya mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk hanya sekedar menyiapkan sebuah camilan yang lezat dan enak. Untuk itu, kebab frozen food ini dapat menjadi solusi alternatif bagi mereka-mereka. Kemudian, yang poin kedua adalah mempunyai daya simpan yang tahan lama. Produk ini sendiri merupakan produk frozen food, di mana produk frozen food itu mempunyai daya simpan yang tahan lama, sehingga customer tidak perlu khawatir jika produk mereka itu akan basi, berjamur, maupun bau jika disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, yang poin ketiga ada harga terjangkau. Kebanyakan kebab yang dijual pada rumah makan, restoran, maupun kafe dan tempat lain yang sejenis itu harganya berkisar sekitar 10-25 ribu per piecesnya. Nah, di sini kami menjual produk yang sama, kemudian dengan harga yang relatif sama, tetapi dengan isi yang berbeda. Isinya itu bisa 5 pieces maupun 10 pieces tergantung dengan permintaan konsumen. Ya, kemudian aspek yang kedua itu ada customer segment. Customer segment adalah sekelompok target konsumen yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan kita. Hal yang harus diperhatikan dalam segmentasi pelanggan yaitu harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target pelanggan kita. Kemudian di bisnis modal kanvas yang telah saya rancang pada aspek customer segment itu terdapat 2 poin. Poin yang pertama itu adalah semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Target konsumen untuk bisnis modal kanvas yang telah saya rancang adalah semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, karena produk frozen food saya ini aman karena terbuat dari bahan alami dan fresh tentunya. Kemudian ada poin kedua itu pecinta frozen food. Target konsumen selanjutnya untuk produk saya adalah pecinta frozen food. Kebanyakan dari mereka menyukai frozen food karena praktis dan mudah dalam memasaknya. Sekarang hampir kebanyakan orang, semua kalangan menikmati dan mengonsumsi makanan frozen food termasuk kebab frozen food ini. Kemudian, aspek yang ketiga itu ada customer relationship. Customer relationship adalah cara-cara yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen maupun calon konsumen. Customer relationship membahas bagaimana jalinan hubungan kita dengan para pelanggan. Di bisnis modal kanvas yang telah saya rancang terdapat 3 poin dalam aspek customer relationship. Aspek yang pertama itu adalah sosial media berupa konten interaktif. Dengan membuat konten interaktif di beberapa channel sosial media, diharapkan dapat menjadi satu andalan untuk mengajak customer untuk berinteraksi. Selain itu, banyaknya tipe konten kreatif seperti kuis, kompetisi, polling, infografis, dan lain-lain sebagainya. Konten interaktif ini diharapkan itu dapat membuat brand kita
bisa dikenal dan dapat meningkatkan memperluas pasar kita. Kemudian di sisi lain juga membuat para customer itu tidak bosan dengan konten-konten yang sudah kita tampilkan. Kemudian di poin kedua itu ada promo dan diskon. Dengan adanya promo dan diskon ini diharapkan dapat meningkatkan minat beli masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian. Dengan strategi promosi dan diskon ini dapat memberikan sugesti kepada konsumen bahwa produk kami memang sedang dijual dengan harga yang lebih murah dari harga normal atau harga biasanya. Kemudian di poin ketiga itu ada free ongkir. Penerapan strategi free ongkir ini bertujuan agar dapat menjangkau konsumen yang lokasinya jauh dari lokasi di mana bisnis ini dilaksanakan. Tentunya strategi free ongkir ini sudah dilakukan perhitungan terlebih dahulu sehingga kemungkinan bisnis merugi akibat strategi ini. Selain itu, sekarang memang sudah marak adanya free ongkir untuk menarik perhatian para konsumen. Kemudian aspek keempat itu ada channel. Jadi channel merupakan sebelumnya di bagian customer relationship kita sudah membahas cara mendekati konsumen sesuai dengan bahasa dan interest mereka. Bisa dikatakan channel merupakan tempat pertemuan antara penjual dengan konsumen. Biasanya banyak orang yang bingung membedakan antara customer relationship atau channel. Kata kuncinya adalah relationship. Customer relationship adalah soal hubungan, kalau channel soal cara Anda menjangkau customer segment. Kemudian pada aspek channel ini itu hanya terdapat satu poin, yaitu sosial media berupa Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Mengapa kita hanya memilih media sosial berupa Instagram, Twitter, dan WhatsApp? Karena ketiga media sosial ini itu pada umumnya sekarang merupakan media sosial yang paling sering digunakan. Kemudian aspek yang kelima itu ada key activity. Key activity adalah merupakan aktivitas bisnis kita yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Key activity membahas kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan value proposition yang efektif. Kategori di dalam key activity ini ada 3 kategori. Yang pertama itu ada production, yaitu aktivitas merancang, membuat, dan mengirimkan produk. Kemudian yang kedua itu ada problem solving, yaitu aktivitas operasi yang biasanya muncul pada perusahaan konsultan, rumah sakit, dan organisasi penyedia jasa. Kemudian yang ketiga itu ada platform network, yaitu menjadi tempat ada wadah bertemunya 2 atau lebih segmen pasar untuk saling berinteraksi atau transaksi untuk membangun network. Pada aspek activity ini terdapat 3 poin, yaitu poin pertama itu memasok atau menyuplai barang dagangan dari supplier. Pada bisnis yang saya telah rancang, produknya sendiri itu bukan produk yang saya buat, tetapi saya itu menyuplainya dari supplier. Sehingga saya akan melakukan penyuplaian atau pemasokan barang dagang agar menjaga stok dan ketersediaan dari produk saya dan mencegah terjadinya stock loss. Kemudian yang poin kedua adalah melakukan pemasaran barang dagang. Setelah saya memasok barang dagang dari supplier, maka hal yang akan saya lakukan selanjutnya adalah memasarkan produk dagangan saya dengan strategi pemasaran yang telah ditentukan sehingga produk dapat lebih dikenal oleh konsumen sekaligus memperluas pasar. Kemudian yang poin ketiga adalah menjual barang dagang. Setelah memasok dan melakukan promosi, hal yang akan saya lakukan selanjutnya adalah menjual barang dagang. Terjadinya kegiatan jual beli ini sebagai akibat dari pemasaran yang saya lakukan. Semakin luas pemasaran yang saya lakukan, maka kemungkinan pasar untuk membeli produk saya semakin besar pula. Kemudian, aspek keenam itu ada key resources. Agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang sedang digeluti, kita membutuhkan sumber daya yang tepat, karena ini adalah aset yang kita miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Key resources adalah hal-hal paling penting yang harus Anda punyai agar key activity bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan kepada customer. Nah, dalam aspek key resources ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada ketersediaan barang dagang. Barang dagangan yang berupa kebab frozen food ini merupakan aspek utama dalam bisnis. Maka dari itu kita harus memastikan terjaminnya ketersediaan barang dagang. Apabila barang dagang mengalami stock loss, maka bisnis tidak dapat dijalankan. Kemudian yang kedua itu ada modal. Tentunya semua usaha apapun pasti memerlukan modal, baik itu secara finansial maupun non-finansial. Atau dengan kata lain, modal itu menduduki peran yang penting dalam sebuah bisnis. Sama
seperti barang dagang, apabila kita tidak memiliki modal yang memadai dan mencukupi, pasti bisnis kita tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan pada saat awal akan memulai bisnis. Kemudian, poin ketiga itu ada freezer sebagai tempat penyimpanan. Mengingat bisnis yang saya jalankan adalah bisnis frozen food, maka kami memerlukan alat penyimpanan berupa freezer untuk menyimpan kebab frozen food sehingga produk tetap fresh dan higienis. Kemudian, aspek ketujuh itu ada key partner. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, karena hubungan dengan pihak supplier atau tim pemasaran juga harus diperhatikan. Key partner adalah pihak-pihak yang dapat kita ajak bekerja sama dengan tujuan. Yang pertama itu adalah optimization and economy, yaitu motivasi berpartner untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas, mengingat sebuah perusahaan tidak perlu memiliki semua sumber daya dan melakukan kegiatannya sendirian. Kemudian yang kedua itu untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam lingkungan persaingan. Kemudian yang ketiga itu ada untuk mengakuisisi perusahaan lain untuk meningkatkan kemampuan kinerja perusahaan. Pada aspek key partner ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada supplier barang dagangan, mengingat seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa produk saya ini adalah tidak saya buat sendiri, maka saya memerlukan supplier untuk memasok produk dagangan. Sehingga supplier merupakan key partner utama agar bisnis model kanvas yang telah saya rancang ini dapat berjalan. Kemudian yang poin kedua itu ada penyedia kemasan. Produk yang saya jual dan saya ambil memasok dari supplier tentunya akan saya kemas ulang atau repack agar lebih menarik dan memberikan identitas produk saya. Di sini saya akan memasnya dengan menggunakan thin wall dan akan saya beri stiker logo brand sehingga produk saya memiliki identitasnya sendiri. Dalam melakukan misi ini, saya akan membutuhkan jasa dari penyedia kemasan, yaitu kemasannya berupa thin wall dan percetakan sebagai tempat saya mencetak stiker logo brand saya. Kemudian yang poin ketiga itu ada penyedia jasa layanan pengirim. Saya membutuhkan keterlibatan penyedia jasa layanan pengiriman untuk melakukan pengiriman produk kepada konsumen yang tidak dapat saya jangkau sendiri. Kemudian dengan adanya penyedia jasa layanan ini itu sekaligus dapat membantu saya untuk merealisasikan program free ongkir yang telah saya jelaskan sebelumnya. Penyedia jasa layanan pengiriman ini bisa berupa ojek online, kemudian ada ekspedisi pengiriman maupun pos. Kemudian aspek yang ke-8 itu ada cost structure. Cost structure itu adalah rincian biaya-biaya terbesar yang harus dikeluarkan untuk melakukan key activity dan menghasilkan value proposition. Pada aspek cost structure terdapat 4 poin. Yang pertama itu adalah biaya penyetokan barang dagang, adalah sejumlah biaya atau sejumlah uang yang dikeluarkan untuk memasok atau membeli barang dagangan dari supplier. Kemudian yang kedua, poin kedua itu ada biaya promosi. Biaya promosi adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan promosi, itu bisa berupa biaya untuk membeli kuota untuk melakukan promosi, kemudian biaya desain, dan lain-lain. Kemudian ada biaya kemasan. Biaya kemasan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk segala kebutuhan kemasan, baik itu tempat kebabnya yang berupa tin wall maupun stiker, logo, dan lain-lain. Kemudian ada biaya ongkos kirim. Jadi biaya ongkos kirim ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memberikan program free ongkir kepada customer. Kemudian aspek yang terakhir itu ada revenue stream. Jadi revenue stream adalah berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Bahasa kasarnya itu adalah cara kita untuk mendapatkan uang. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dalam aspek ini terdapat 2 poin, yaitu ada penjualan produk dan reseller. Jadi, yang poin pertama itu adalah penjualan produk. Jadi, keuntungan yang diterima dari perusahaan dari bisnis
model kanvas yang setelah saya rancang itu keuntungannya itu berasal dari laba penjualan produk, kemudian dari reseller apabila ada. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.